Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mereview jurnal tentang Muhammad Bintang. kompleksitas otonomi daerah dan gagasan negara federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Padlan Ramdhani. Lalu saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Fani karena kesalahan saya dan teman saya saat pembelajaran langsung. Dan saya ingin mempresentasikan jurnal saya. Yang pertama, analisis utama. Berdasarkan uraian di atas, masalah utama yang dianalisis adalah kompleks persoalan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi dan implikasinya terhadap gagasan bentuk negara federal. Masalah ini dianalisis melalui pengumpulan data sekuler maupun primer serta menggunakan kerangka teoritis yang relevan dalam analisis ini. Teridentifikasi bahwa tuntutan terhadap otonomi daerah yang seluas-luasnya berangkat dari perjalanan masa lalu Indonesia yang sejak tahun 1945 berada di bawah hegemoni pemerintah pusat secara vertikal. Terus yang kedua, jelaskan faktor penyebabnya terjadi masalah. 1. Resistensi daerah terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah pusat yang terjadi akibat pengalaman masa lalu di mana merasa diperlakukan secara tidak adil dan sumber daya alam daerah digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat tanpa kesepakatan. Sempitnya ruang gerak daerah dalam peraturan perundang-undang yang menyebabkan kesulitan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Distorsi dalam mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah yang menyebabkan ketegangan antara pusat dan daerah serta interpretasi yang berbeda terhadap kewenangan antara pusat daerah. Faktor-faktor ini menyebabkan kompleksitas persoalan otonomi daerah dan mendorong tuntutan untuk merubah bentuk negara kesatuan terjadi negara federal. C. 3. Jelaskan teori untuk mengkaji permasalahan pada jurnal. 1. Teori otonomi daerah ini mempelajari konsep otonomi daerah, yaitu pembelajaran kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi. Tugas pembantuan teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi. 2. Teori negara federal. Teori ini mempelajari struktur negara federal yang terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Yang otonomi teori ini dapat digunakan untuk menganalisis implikasi dan tuntutan perubahan bentuk negara menjadi negara federal terhadap struktur pemerintah Indonesia. Ketiga, teori desentralisasi asimetris. Teori ini mempelajari konsep desentralisasi yang tidak merata antara daerah di suatu negara. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis implementasi desentralisasi simetris di beberapa daerah di Indonesia dan dampaknya terhadap kompleksitas otonomi daerah. 4. Teori sentralisasi kekuasaan. Teori ini mempelajari kecenderungan sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam kedudukan DPRD. Jelaskan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi dan implikasinya daerah terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah pusat yang terjadi akibat pengalaman masa lalu di mana daerah merasa diperlakukan secara tidak adil dan sumber daya alam daerah digunakan untuk kepentingan pemerintah pusat tanpa kesepakatan kedua sepihaknya. Ruang gerak daerah dalam peraturan perundang-undang yang menyebabkan kesulitan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Jelaskan solusi dari sudut pandang saya. 1. Penguatan desentralisasi asimetris, mendorong penerapan desentralisasi asimetris yang lebih jelas dan terstruktur dalam regulasi nasional dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta. Hal ini dapat membantu mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan khusus daerah tersebut. 2. Peningkat koordinasi antara pusat daerah, mendorong peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat daerah dalam implementasi kebijakan otonomi daerah sehingga tercipta sinergi dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan tingkat lokal. Dan itu saja presentasi dari saya. Saya sudah meminta teman saya Jeffrey Julpan untuk bertanya. Baik, saya ingin bertanya, sejauh mana gagasan negara federal dapat memecahkan tantangan kompleksitas dalam pembangunan dan pemerataan berbagai wilayah Indonesia? Saya ingin menjawab dari pertanyaan Jeffrey Julpan. Gagasan negara federal memiliki potensi untuk mengatasi tantangan kompleksitas dalam pembangunan dan peralatan di berbagai wilayah Indonesia. Sistem federal dapat memberikan otonomi lebih besar kepada daerah, memungkinkan pengelolaan sumber daya secara lokal dan menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik unik setiap wilayah. Namun implementasinya perlu hati-hati dan harus mempertimbangkan keragamaan budaya, sosial, dan ekonomi di seluruh Nusantara. Evolusi terhadap model federalisme yang sesuai untuk Indonesia serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan penting untuk kesuksesan konsep ini. Dan sampai di sini saja review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.